Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya dan serta nikmat Islam, iman dan ihsan. Tak lupa juga selawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Bulan Ramadan merupakan bulan yang sangat istimewa dikarenakan keutamaan yang ada pada hari-hari biasa dilipat gandakan pahalanya ketika memasuki bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada umat Islam untuk menjalankan ibadah puasa. Ibadah puasa tidak hanyalah menahan lapar dan dahaga, melainkan ibadah puasa harus dilaksanakan dengan niat dan keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala semata. Di bulan Ramadan dapat dilakukan amalan-amalan yang melipat gandakan pahala. Yang pertama adalah Qiyamul Lail. Qiyamul Lail adalah serangkaian ibadah yang ada pada bulan Ramadan yang dilaksanakan pada malam hari. Salah satu ibadah yang dilakukan saat Qiyamul Lail adalah salat tarawih. Salat tarawih merupakan salah satu ciri khas yang ada di bulan Ramadan yang hanya ada pada bulan Ramadan. Salat tarawih merupakan salat sunnah yang dapat melipat gandakan pahala bagi umat Islam yang melaksanakannya. Yang kedua, yaitu mengakhirkan makan sahur. Sahur merupakan kegiatan makan sebelum melaksanakan ibadah puasa. Umat Islam terkhususnya pada negara Indonesia ini terbiasa untuk melakukan sahur pada pukul 2 dini hari hingga menjelang waktu subuh. Disunahkan kepada umat Islam untuk segera mengakhirkan sahurnya dan melaksanakan ibadah salat subuh. Mengakhirkan sahur bisa mendatangkan pahala yang melimpah dan melipat gandakan ibadah salat subuh yang dilaksanakannya. Yang ketiga adalah menyegerakan berbuka dan membaca doa. Dalam berpuasa, kita dianjurkan untuk menyegerakan berbuka. Di dalam berbuka, kita tidak boleh untuk melalaikan yang namanya membaca doa. Pada saat berbuka, kita tidak hanya disunahkan untuk berbuka, namun kita disunahkan juga untuk membaca doa. Karena berbuka lebih awal adalah sebuah keutamaan yang ada pada bulan Ramadan. Yang keempat adalah membaca Al-Quran dan bersedekah. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Dikarenakan Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, kita disunahkan untuk membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya. Membaca Al-Quran di bulan Ramadan dapat melimpahkan pahala yang kita dapat. Selain membaca Al-Quran, bersedekah juga hal yang sangat penting yang dilakukan pada bulan Ramadan. Di dalam harta kita masih terdapat harta orang lain yang harus kita sisihkan dengan cara bersedekah. Yang kelima adalah i'tikaf. I'tikaf adalah ibadah yang dilakukan dengan berdiam diri di dalam masjid. I'tikaf tidak hanya sebatas berdiam diri di dalam masjid. I'tikaf juga harus dilandasi dengan niat yang dilakukan sebelum masuk ke dalam masjid. Adapun ibadah yang bisa dilakukan saat i'tikaf adalah sholat, membaca Al-Quran, dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dari amalan-amalan di atas dapat kita simpulkan bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang sangat mulia. Seperti sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, Syahrul Rajab syahrullah, wa Sya'ban syahri, wa syahrul Ramadan syahru umati. Yang artinya, bulan Rajab adalah bulannya Allah Subhanahu wa taala dan bulan Sya'ban adalah bulanku, kata Rasulullah SAW. Dan bulan Ramadan adalah bulan umatku. Dari sini kita bisa mengambil hikmah, yaitu bulan Ramadan adalah bulan yang sangat dimuliakan oleh Rasulullah SAW. Dan kita sebagai umat Islam harus melakukan apa yang disunahkan oleh Rasulullah SAW, yaitu memperbanyak ibadah dan memperbanyak amalan-amalan yang baik. Sekian dari saya, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, udah azan tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Seger. Loh, kok sudah buka puasa? Kan belum waktunya. Di HP ku kan udah ada bunyi adzan, jadi aman dong. Ngawur, adzan di HP kan bukan jadi patokan. Makanya belajar fikih puasa di buku panduan lengkap fikih puasa karya Gus Ahmad Rifai. Di sini diterangkan bahwa adzan di masjid, TV dan radio ini sebenarnya bukan jadi patokan. Buku ini hadir dengan sistematis, lengkap dan dilengkapi sumber rujukan dari kitab-kitab fikih ala madhab Imam Syafi'i. Mulai dari syarat wajib puasa sampai tanya jawab seputar puasa ada di buku ini. Buku ini tersedia di distro Darul Hidayah. Buruan di. Oke, OTW order.